Hai sahabat Excellence, jumpa lagi dengan saya Anthony Dio Martin di acara kita Excellent Book. Buku adalah jendela dunia. Dan banyak orang mengatakan seseorang itu bisa diubah, seseorang ditentukan masa depannya oleh 3 hal. Oleh apa yang dia pikirkan setiap hari, oleh dengan siapa dia bergaul setiap hari, dan dengan apa yang dia baca setiap hari. Nah, sahabat Excellence, pada kesempatan ini saya senang sekali karena hadir bersama dengan saya di studio seorang editor yang akan sharing kepada Anda bukan cuma 1 tapi ada 4 buku yang luar biasa. Ada buku ini menjadi salah satu buku bestseller di toko buku saat ini. Karena itu saya sudah begitu antusias untuk menghadirkan ke tengah-tengah Anda, yaitu Mas Adinto Fajar. Kita temui bareng-bareng. Hai Mas Adinto. Hai. Terima kasih juga. Nih, apa kabar? Baik. Ya, makasih loh sudah hadir di studio gitu. Ya, di buku saya jadi langsung banyak nih bukunya gitu. Ya, ada 4 buku gitu, ada 4 buku. Nah, saya tertarik, ini kan merupakan salah satu buku yang fenomenal gitu. Karena judulnya juga sangat luar biasa. Judulnya adalah segala sesuatu itu dipraktekin gitu loh. Lihat sahabat Excellence, judulnya adalah kreativitas itu dipraktekin, bahagia itu dipraktekin, nulis itu dipraktekin, dan positive thinking itu dipraktekin gitu. Jadi semua mesti dipraktekin. Jangan nato, no action talk only, tapi mesti action gitu ya ceritanya ya. Nah, Mas Adinto, saya tertarik untuk pada kesempatan ini ngobrol-ngobrol dengan Mas Adinto. Kok bisa gitu ceritanya memunculkan ide buku tentang dipraktekin itu gitu? Oke. Buku ini sebenarnya unik karena kita berangkat bukan dari naskah yang sudah jadi, tapi kita berangkat dari konsep. Yes. Jadi waktu itu saya biasa kan, saya sering supaya idenya biar segar gitu, saya sering ngumpul bareng teman-teman. Nah, kebetulan ada kumpulan teman-teman, mereka itu jurnalis, sebagian besar jurnalis. Oke. Lalu mereka kita iseng aja, kita ngobrol-ngobrol gimana sih sekarang ini situasinya, dan akhirnya kita sampai ke bahasan tentang buku-buku yang sifatnya motivasional yang biasanya ditulis oleh motivator gitu. Yeah. Lalu mereka nyeletuk bahwa sebenarnya kita tuh butuh nggak sih motivator itu. Gitu ya. Lalu mereka bilang hati-hati nih para motivator ini ceritanya. Lalu mereka melihat bahwa de facto memang motivator tuh baik ya. Jadi mereka kan dibutuhkan gitu. Jadi orang-orang tuh butuh untuk disemangati gitu. Tapi ada beberapa fenomena di mana orang itu sering berbondong-bondong datang mendengarkan motivasi, tapi mereka tidak sampai pada action gitu. Oke. Lalu mereka bilang, lalu waktu itu ketika kita ngobrol, kita bilang, makanya apa-apa tuh ya dipraktekin, nggak usah, jangan banyak omong, jangan banyak teori, jangan banyak konsep, omong, gitu jangan ya. banyak. Dengan kan kadang-kadang orang datang ke acara gitu, lalu ketika pulang mereka bersemangat, tapi besoknya mau mulai dari mana ya? Jadi mereka missing hal-hal praktikalnya tuh, kira mereka hilang gitu. Jadi kehilangan hal praktikal itu. Lalu akhirnya yuk kita bikin buku yang singkat, ringan, dan praktikal, mudah untuk dipraktekin gitu. Dan lalu itu terpulang ke pembacanya bahwa ini aku udah kasih clue yang sebegitu ringannya dan juga nilainya juga ada, tapi akhirnya kembali ke masing-masing. Berani nggak kamu mempraktekkan itu? Dan waktu itu yang pertama kali keluar adalah dari keempat judul ini, yang pertama kali keluar adalah yang positive thinking, sahabat Excellence. Habis itu kemudian kreativitas itu dipraktekin, dan bahagia dipraktekin, dan kemudian nulis itu dipraktekin ya. Iya. Dan saya juga sudah membaca isinya, sahabat Excellence. Betul, seperti yang dikatakan oleh Mas Adinto, isinya juga banyak tips-tips ya, hal-hal yang berharga. Tapi begini, jadi waktu itu kan karena ini tim, namanya adalah tim. Jadi tim ya. Bukan siapa buat individu ya. Atau lalu waste fix itu agak lucu. Jadi waste itu artinya sebenarnya plesetan dari waste. Waste itu waste dalam bahasa Jawa itu artinya sudah. Sudah, lalu fix itu artinya biasa kan kalau kita di penerbitan tuh tanya kalau naskah udah benar-benar siap,
untuk turun cetak udah benar-benar rapi, bersih itu biasanya tanyanya ini udah fix belum? Jadi gitu ya. dalam bahasa kami bahasa Campuran Jawa gitu ya. itu Campuran Jawa dan Inggris gitu ya. Wes fix gitu ya. iki wis fix. Belum. Ini sudah fix atau belum? Jadi Oh, iya. oke, jadi kita tim wes fix. Jadi ya istilahnya ya Udah kita fix ya. udah fix lah. Kita ngasih naskah udah fix. Oke. Nah, so far gimana penerimaan masyarakat tentang buku-buku ini? Saya berani bilang bahwa seri dipraktekkan ini mendapatkan Animo respon yang yang cukup sangat bagus ya. bagus. Dari animo dari Jadi, masyarakat cukup bagus ya. Saya masih ingat yang positive thinking dan Yang pertama kali kreativitas itu ya. dipraktekin itu terbitnya itu akhir September, 30 September sekian gitu. Jadi terus rekor salesnya di bulan Oktobernya itu dia satu bulan dia masing-masing dia hampir terjual sekitar 700 eksemplar dalam satu bulan. Dan itu menurut saya itu ya cukup sangat spektakuler gitu bagus. ya. Jadi penulis pemula yang mungkin Ya. apa ya faceless, kita nggak tahu wajahnya Wajah gimana, seperti tapi apa? Ya. mendapatkan respon yang cukup begitu bagus, bagus. iya. Lalu juga beberapa teman yang tergabung di situ mereka mengelola emailnya dan ada beberapa email yang masuk dan mereka memberikan tanggapan ini saya suka apa namanya bukunya, saya pengen tahu kira-kira ini temanya akan ada apa lagi, lalu mereka tanya lebih lanjut misalnya ini kenapa bisa ada kamu bisa ngumpulin tips yang sebegitu mendarat dan sebegitu lengkapnya seperti itu. Jadi saya melihat oh ini memang Dibutuhkan. Ya? dibutuhkan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini benar-benar sebuah terobosan yang menarik. Nah, Sahabat Excellence, nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya soal apa sih sebenarnya masing-masing dari isi dari buku-buku ini. Pasti Anda juga tertarik karena saya sudah membacanya dan saya merasa buku ini dikemas dengan cara yang sangat-sangat unik, simple, sederhana, colorful, tapi sekaligus juga menggugah kita untuk mempraktekin seperti yang ada di buku ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ada satu tips tentang bagaimana cara kita bisa benar-benar menghasilkan suatu tulisan. Pemirsa dan sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Hai Sahabat Excellence, masih bersama dengan saya dan Mas Adinto Fajar dari Grasindo. Ya, itulah penerbit yang menerbitkan buku yang sedang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu buku seri dipraktikin. Mulai dari positive thinking dipraktikin, kreativitas dipraktikin, menulis dipraktikin, dan juga bahagia itu dipraktikin. Jadi bicara mengenai bahwa dalam kehidupan ini jangan cuma sekedar berteori, jangan cuma nato atau nado, no action, talk only, no action, dream only, tapi mesti dilakukan. Nah, pada kesempatan ini tadi kita sudah mendengar latar belakang bagaimana munculnya
proses kreativitas. Nah, sekarang mari kita bicara lagi apa sih isinya. Nah, Mas Adinto, ini saatnya kita ngobrolin tentang isinya gitu. Ini kan saya sudah baca sebenarnya. Di positive thinking ini banyak bercerita kisah-kisah yang menarik, kisah tentang Viktor Frankl ada di sini. Terus di kreativitas saya juga tertarik dengan kisah tentang ada kisah suku Indian dan sebagainya. Nanti saya mau cerita juga kepada sahabat excellence. Tapi sebelumnya mungkin boleh diceritakan kira-kira summary gitu masing-masing dari positive thinking sebagai ini ngetes ini ya kepada editor apakah paham atau enggak gitu. Oke. Iya. Kita mulai dari mana? Dari positive thinking Oke. ya. Iya. Positive thinking ini karya pertama. Yes. Dan waktu itu saya masih ingat, saya ngasih briefnya adalah kamu jangan terburu-buru masuk ke tips karena tips untuk positive thinking itu banyak banget dan semua orang tuh kayak aku udah tahu lah kayak gitu. Generik lah, umum ya. Iya betul. Maka kamu harus masuk ke jangan lupa untuk ngasih dasar paradigma itu apa? Apa yang disebut positive thinking. Jadi di sini sebenarnya yang saya suka di samping tips-tips yang menurut saya juga akan sangat menarik untuk diikuti itu adalah bagaimana si penulis di sini menjelaskan bahwa positive thinking itu bukan sekedar kamu mengafirmasi segala hal, bahkan meskipun itu terkadang tampak naif, tapi kamu afirmasi. Itu bukan seperti itu menurut dia. Tapi adalah kita harus menyadari bahwa positive thinking itu berarti kita percaya dengan ikhlas bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan bermuara atau berujung pada tujuan yang baik. Jadi kita punya semangat di situ. Tapi jangan lalu melupakan keyakinan ini. Jadi kita harus benar-benar menyadari itu. Lalu dari situ lalu masuk ke macam-macam yang menurut saya sangat menarik untuk itu. Karena orang bisa kebablasan ya. Karena ketika bicara tentang positive thinking itu kadang-kadang yaitu orang kamu positive thinking dong, positive thinking. Mau masuk ke jurang positive thinking. Jadi kadang-kadang susah membedakan gitu ya. Banyak kesalah kaprahan tentang hal itu dan yang saya pikir menarik dari buku ini adalah dimulai dengan pemahaman yang menarik yang saya tertarik sahabat excellence adalah di buku awal-awal di setiap serinya itu selalu dikatakan bahwa buku ini bisa dimulai dari mana saja, halaman mana saja dan poinnya tidak pernah dibahas lebih dari 2 halaman supaya tidak terlalu bertele-tele panjang gitu ya. Betul. Kita konsisten. Iya, itu yang tentang positive thinking. Bahkan di dalam buku ini, sahabat excellence ada kisah tentang Viktor Frankl ya, yang ditahan di dalam kamp konsentrasi di Nazi. Dia seorang psikiater, tapi meskipun 3 tahun ditahan di situ, tapi dia bisa mempertahankan kewarasannya dan tidak merasa marah sekalipun gitu. Bahkan menciptakan logoterapi di situ ya. Itu salah satu contoh positive thinking di sini ya. Nah, habis itu berikutnya adalah kreativitas yang warna kuning ya. Kreativitas ini juga menarik sahabat excellence karena di sini kita melihat inti dari kreativitas itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kreativitas itu berarti thinking outside the box atau think out of the box. Tapi juga harus diingat bahwa think out of the box itu berarti bahwa kamu menghasilkan ide yang tidak sekedar unik, tidak sekedar beda, tapi ide itu harus bisa memberikan manfaat yang benar-benar bisa diukur. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ya, di sini juga disebutkan misalnya, aku punya ide, kenapa kita nggak bikin jendela di atas, di atap? Oke, itu beda. Tapi itu bukan berarti itu yang ingin kita tuju gitu. Karena kalau kita nggak bisa melihat itu, tidak bisa mengukur manfaat itu dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, itu nggak ada artinya. Itu sekedar asal beda bukan berarti kita kreatif. Yang lain lagi, apa lagi? Bahagia. Nah, bahagia gimana? Bahagia juga kurang lebih sama. Dia memberikan jawaban pada orang-orang pada zaman ini yang memang
semua orang tuh pasti ingin bahagia. Tapi betul. caranya gimana? Betul. Apakah bahagia itu berarti materi? Apakah bahagia itu berarti saya cukup mengikuti kata hati? Iya. Ataukah apa? Jadi di sini kita sama-sama juga kita memberikan paradigmanya seperti apa sih kebahagiaan itu. Di awal-awal dijelaskan bahwa bahagia itu sesuatu hal yang susah untuk kita terangkan, untuk kita jelaskan secara detail, tapi bahagia itu sangat universal karena semua orang tuh bisa merasakan itu dan bisa merasa enjoy, bisa mengukurnya, bisa damai dan lain sebagainya. Dan disinilah lalu dijelaskan bahwa apa sih yang bukan berarti bahagia dan apa yang sebenarnya bahagia itu sendiri. Dan di situ ada banyak sekali tips mengenai kebahagiaan yang benar, yang benar-benar bahagia itu seperti apa. Iya, saya tertarik salah satu yang kemudian dibicarakan di sini adalah soal optimisme. Ternyata ada optimisme juga berkorelasi positif betul. dengan ini ya, dengan kebahagiaan. Jadi sahabat excellence salah satunya katanya kalau mau bahagia salah satunya adalah ciri-cirinya adalah lebih optimis. Dan contoh yang diberikan adalah kisah dari Life is Beautiful yang juga ditahan di dalam kamp tahanan di Nancy, tapi selama dia ditahan di situ ada seorang bapak dengan anaknya, tapi dia bisa bermain sedemikian rupa sehingga tidak merasa bahwa itu adalah penderitaan gitu. Oke, itu yang bahagia gitu ya. Dan yang terakhir adalah nulis ya, nulis. Ini yang berarti ini yang terbaru-baru saja dipublikasikan ya. Oke. Dia terbit kira-kira awal Maret. Oke, sedikit saja tips yang dari nulis ini. Mungkin ada juga pasti banyak sahabat-sahabat excellence kita yang tertarik. Gimana sih caranya saya bisa menulis? So, apa yang bisa disimpulkan dari buku ini? Ini yang menarik dari nulis ini adalah ada satu tips tentang bagaimana cara kita bisa benar-benar menghasilkan suatu tulisan. Jadi kan kita sering aku pengen nulis tapi mulai dari mana ya gitu ya. Nah di sini dia menjelaskan bahwa kalau kamu pengen nulis salah satu cara yang paling powerful adalah kamu harus punya kemauan untuk menuliskan istilahnya itu mini plot. Jadi mini plot itu artinya adalah kamu sudah punya konsepnya yang dalam satu kalimat gitu. Dan di sini ada tipsnya. Jadi bahwa kalau kamu mau nulis suatu novel misalnya atau taruhlah suatu cerpen, kamu harus tahu mini plotmu, yaitu rumusnya adalah seseorang yang ingin sesuatu tetapi mendapatkan hambatan, namun akhirnya bisa mencapai seperti itu. apa. Jadi itu harus belum tercapai juga ya. Jadi itu harus bisa ditulis. Jadi seseorang yang apa, misalnya yang ibunya sekarat, menginginkan apa, menginginkan cinta seseorang, tetapinya adalah ayahnya tidak setuju, tapi akhirnya apa. So, sahabat excellence, mari kita istirahat sejenak. Setelah di bagian yang satu ini, kita akan masuk dan berbicara mengenai apa tips-tips lain yang bisa kita peroleh dari buku serial Dipraktekin, ya. Setelah yang satu ini. Otak kita itu dirancang untuk belajar dan membuat pola. Pemirsa dan sahabat excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda?
Hai Sahabat Excellence, kita masih berada di segmen terakhir dari Excellent Book. Kali ini kita masih membahas buku, sebenarnya bukan satu buku, ada 4 buku serial dipraktekin yang saat ini menjadi salah satu buku yang fenomenal di toko buku saat ini. Ya, judul-judulnya adalah berhubungan dengan serial dipraktekin. Ini adalah buku-buku yang luar biasa karena berbicara mengenai bagaimana bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar ide dan konsep, tapi bagaimana hal-hal ini bisa dipraktekkan. Tadi kita sudah mendengar di bagian segmen pertama bagaimana latar belakang ide kreativitas ini muncul. Yang kedua tadi kita sudah berbicara mengenai sedikit konten. Nah, kali ini kita mungkin akan membahas lebih banyak lagi, Sahabat Excellence, apa sih tips yang bisa kita peroleh untuk kita bisa praktekkan di rumah. Yes. Nah, tadi kan sebenarnya sudah sempat diceritakan sedikit mengenai tips-tipsnya Mas Adinto. Mungkin bagus juga pada kesempatan ini supaya Sahabat Excellence juga kira-kira mungkin terutama yang tidak punya kesempatan untuk membaca. Sebenarnya sangat disarankan sih sebenarnya ya. Bukunya juga murah kok, Sahabat Excellence, gak terlalu mahal amat. Ini adalah buku serial koleksi yang mesti ada di dalam, masuk dalam rak buku serial koleksi Anda gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan beberapa tips dari buku-buku ini yang mungkin berguna untuk para sahabat excellence kita Mas Adinto. Positive thinking itu nggak ada artinya kalau kita itu tidak punya optimisme. Oke. Ya, Jen. Ya. Itu berarti bahwa sahabat excellent pun harus merasakan kekuatan optimisme itu sendiri. Oke. Ya. Dan optimisme itu harus kita pahami sungguh-sungguh, yaitu bahwa kita optimis itu berarti kita menyadari bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun kita menyadari bahwa gitu. segala sesuatu itu akan berjalan sebaik-baiknya, maka itu disebut sebagai sikap optimistis. Gitu. Pada akhirnya everything will be fine gitu. Iya. Oke. Oh iya. Seperti itu. Itu yang di positive thinking lah. Oke, kemudian berikutnya itu yang di kreativitas ya? Iya, kreativitas. Ya. Kreativitas yang saya suka, bagian yang paling saya suka dan pasti sangat saya anjurkan untuk dicoba oleh para sahabat excellence adalah kreativitas di bagian yang paling mula itu adalah kita belajar apa yang disebut sebagai berpikir divergen. Oke. Jadi Ya. ketika kita otak kita itu dirancang untuk belajar dan membuat pola. Jadi misalnya kita bangun tidur akan ke kantor, itu kita sudah terpola karena pada pengalaman pertama kita selalu bangun tidur ketika akan ke kantor kita pasti akan langsung meraih kemeja yang bagus lah. Ya. Itu seperti itu terus. Ya. Dan itu memang dirancang untuk seperti itu karena otak tidak membiarkan kita untuk setiap bangun tidur berpikir terus. Capek gitu ya. Tapi justru itu yang membuat kita nggak kreatif kan. Maka usahakan kalau kita pengen kreatif, satu hari lah kita berpikir divergen, artinya kita berpikir alternatif apa yang bisa kita hasilkan ketika kita kita berhadapan pada suatu pertanyaan. Ya. Hari ini saya akan ke kantor. Daripada saya langsung secara spontan misalnya langsung meraih kemeja, ada nggak sih alternatif yang lain? Misalnya saya bangun tidur nggak pakai kemeja ini, tapi saya ingin mencoba untuk menggabungkan ini, saya kasih misalnya scarf atau saya pengen pakai sweater misalnya atau hoodie supaya saya terkesan seperti Berbeda gitu ya. Berbeda seperti itu. Polanya jangan terbiasa dengan pola-pola yang selama ini dipergunakan gitu. Itu sesuatu sederhana Ya, sih. salah satu iya. Dan di buku ini termasuk saya salah satu yang tertarik itu ada istilah juga yang oksimoron gitu. Oh, ya. iya. Oksi katanya dalam bahasa Latin itu artinya shock gitu, dan moron itu artinya tumpul. Bagaimana hal-hal yang berlawanan itu kemudian kita praktekkan juga. Saya semua baca itu dan oh iya ya, bagaimana tajam tapi sekaligus tumpul gitu loh kan. Iya. Hal-hal yang kelihatannya bertentangan tapi kemudian akhirnya bisa dipadukan dalam kehidupan kita gitu ya. Iya. Oke. Betul. Apalagi mungkin tips yang bisa diperoleh oleh para sahabat excellence kita, Mas Adinto, dengan waktu kita yang sangat-sangat terbatas ini. Di buku yang bahagia dipraktekin, saya sampai sekarang masih teringat, yaitu problem yang dijelaskan oleh pengarang ini adalah bahwa benar nggak sih uang itu berarti kaya itu berarti kamu bisa bahagia.
Ya. Dan mereka menjelaskan dengan sangat realistis sekaligus motivasional gitu bahwa oke, kaya itu memang perlu, memang penting karena dengan kita punya kekayaan kita bisa merasa nyaman. Ya. Tapi bukan berarti itu membuat kamu bahagia. Bukan tapi alasannya ya, iya. bukan alasan untuk bahagia itu harus karena prasyaratnya itu karena Iya. uang gitu ya. Tapi bahwa Oke, iya. kekayaan itu harus kita kejar, uang itu harus kita kejar karena itu membuat kita merasa nyaman dan mendukung kita pada posisi-posisi tertentu. Misalnya ketika kita punya uang, punya kekayaan, kita bisa meraih kenyamanan, kita bisa misalnya lebih mudah diterima, Ya. seperti itu. Meskipun memang itu diterima oleh orang lain bukan berarti itu tujuan utama gitu. Iya, betul. Seperti Oke. itu. Dan itu kan problem yang sebenarnya sering Kali terjadi gitu terjadi ya. di masyarakat. Bahwa kita untuk menjadi bahagia kita harus mensyaratkan sesuatu baru kemudian kita merasa bahagia gitu. Dan saya ingat di dalam bagian bahagia itu dikatakan bahwa bahagia itu tidak berkondisi, bahagia itu bisa di mana saja. Ya, ada beberapa terminologi yang dipakai di situ dan dikatakan bahwa untuk menjadi bahagia kita tidak butuh alasan apapun. Saat ini juga mau apapun sebenarnya kita bisa membuat pilihan-pilihan yang pikiran kita untuk menjadi bahagia gitu ya. Betul. Ya. Nah, sahabat excellence, waktu kita tidak terlalu banyak tapi saya sangat menganjurkan kalau Anda mencari buku-buku yang sangat praktis, saya pikir saatnya buat Anda untuk mengambil di toko buku, buku-buku ini untuk Anda dapatkan dan menjadi bagian dari koleksi Anda karena ini adalah buku-buku yang sangat-sangat bagus dan saya membacanya dan saya merasa wow ya, meskipun saya mengajar banyak yang berurusan dengan positive thinking dan apa yang menjadi bagian untuk kreativitas dan sebagainya, saya tetap masih mendapatkan banyak tips yang berharga dari buku ini. Jadi sudah bisa Anda dapatkan di toko-toko buku di mana saja di sekitar kota-kota Anda. So, sahabat Excellence, terima kasih untuk yang luar biasa karena sudah bersama dengan kita di acara Excellent Book ini. Mudah-mudahan obrolan ini sedikit mencerahkan Anda, paling enggak memberikan Anda kreativitas. Bagaimana buku ini dikemas, saya tertarik dengan kreativitasnya sebenarnya. Bagaimana buku ini dikemas dengan sangat kreatif sehingga lebih gampang, lebih sederhana, tidak teoritis. Orang yang membaca kemudian bisa mendapatkan insight seperti yang kata Mas Adinto, banyak yang kemudian mengatakan bahwa wow, kami begitu terinspirasi oleh buku-buku seperti ini. Nah, sahabat Excellence, sampai di sini obrolan kita di seputar soal buku-buku yang seri dipraktekin ini dan masih banyak buku-buku yang lain kita bahas di dalam acara Excellent Book ini. Demikian dari saya, Antoni Dio Martin. Saya Adinto Fajar. Strive for Strive for excellence. excellence.